Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging dan berkata, neraka mengeluarkan suara qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki, berarti ada sifat fisiknya Allah. Selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Nah, ini sekarang saya akan memberikan jawaban ketika saya dituduh sebagai konten kreator atau sebagai aswaja yang memfitnah. Dan saya akan membuktikan beberapa video yang telah disampaikan atau menjadi statement dari kalangan Ustadz Salafi Al-Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kesehatan, sehat jasmani dan juga sehat rohani, dan segala urusan kita diberikan kelancaran. Apa yang menjadi hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa bukti nyata atas statement dari kalangan Ustadz Salafi. Itu tercela, itu tidak pantas bagi Allah. Makanya Nabi mengatakan kedua tangannya apa? Kanan. Semakin menjelaskan bahwa ini tidak sama dengan tangan manusia. Ahlussunnah menghadapi ayat ini mudah, mengatakan Allah punya tangan, bagaimana kita tidak tahu. Bagaimana kita tidak tahu? Yang jelas Allah sebutkan tangan Allah sangat besar sampai Allah mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadri, sungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan sungguhnya bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah. Mengapa saya ingin mengungkap hal itu? Karena dari sekian netizen yang berkomentar di channel saya, mereka menuduh saya itu telah melakukan fitnah terhadap apa yang disampaikan dari para Ustadz Salafi. Saya memberikan beberapa kajian yang mengcounter Ustadz Salafi, baik dalam literasi kajian Al-Quran dan kemudian kajian hadis dan juga maqalatul ulama. Secara spesifik dalam kajian fikih, saya itu menampilkan beberapa redaksinya. Tapi entah kenapa dari para netizen yang satu nuansa dengan Ustadz Salafi ini menuduh saya telah melakukan fitnah atau saya itu sebagai orang yang menebar fitnah tentang apa yang saya berikan jawaban atau tanggapan kepada Ustadz Salafi. Mari kita perhatikan dan kita berpikir. Seringkali saya mengatakan bahwa dari pemahaman yang secara letterlek atau memahami teks Al-Quran, kemudian memahami teks hadis secara lahiriah, maka itu seringkali akan terjadi terhadap pemahaman yang tidak pas atau kacau. Karena begitu penting kalau kita memahami Al-Quran, memahami hadis lewat kajian syarah hadis, lewat kajian tafsir, karena dalam memahami teks Al-Quran itu ya tidak bisa untuk kita memahami secara lahiriah saja, tidak bisa. Karena apa? Karena ya namanya Al-Quran itu ya kalamul ijaz. Dari per lafadz atau per kalimat itu memang perlu kita memahami, mencermati sesuai dengan arahan apa yang disampaikan oleh para ulama. Nah, ini sekarang saya akan memberikan jawaban ketika saya dituduh sebagai konten kreator atau sebagai aswaja yang memfitnah, dan saya akan membuktikan beberapa video yang telah disampaikan atau menjadi statement dari kalangan Ustadz Salafi Al-Wahabi. Anda simak dan Anda cermati pemahaman yang seperti ini salah atau tidak. Seperti itu ya. Mari kita simak bersama. Subhanahu wa ta'ala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka
sehingga membuatnya berkerut seperti Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging, dan berkata, neraka mengeluarkan suara, qattun qattun wa biizzatika, cukuplah dengan kemahamuliaanmu. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki, berarti ada sifat fisiknya Allah, selain fisik, tangan, kaki, mata, wajah, semua itu disebutkan Allah Azza wa Jalla punya. Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya, ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Ya, kata Imam Abu Hanifah, kata-kata di atas itu nggak harus artinya apa. Itu tercela, itu tidak pantas bagi Allah. Makanya Nabi mengatakan kedua tangannya apa? Kanan. Semakin menjelaskan bahwa tidak sama dengan tangan manusia. Ahlussunnah menghadapi ayat ini mudah, mengatakan Allah punya tangan, bagaimana yang kita tidak tahu. Bagaimana kita tidak tahu. Yang jelas Allah sebutkan tangan Allah sangat besar, sampai Allah mengatakan wa ma qadarullah haqqa qadri, sungguhnya mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan sungguhnya bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah. Wassamawatu matwiyatun biyamini, dan langit seluruhnya terlipat dalam tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Ini sebagian sifat yang Allah jelaskan tentang tangannya, di antaranya tangan Allah sangat apa? Besar, sehingga bumi dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala, langit-langit dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah selesai. Nabi Adam mulia, spesial, kenapa diciptakan dengan kedua tangan Allah. Tentang bahwa tauhid terbagi menjadi tiga. Yang pertama tauhid apa? Rububiyah. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma was sifat. Apa dalilnya, Pak? Ada nggak dalil secara nas bahwa tauhid terbagi menjadi tiga? Terus, bagaimana? Kok bisa tauhid terbagi menjadi tiga? Itu dilihat dari penelitian terhadap nas. Sebagaimana kemarin sudah kita bahas, dalil secara nas memang tidak ada, tapi dalil secara istiqra', penelitian, maka itu ada. Sama hal. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya Anda bisa mencermati sendiri, dan apa yang perlu disimpulkan Anda cermati sendiri, terkhusus kepada netizen atau orang-orang yang satu nada dengan para ustadz salafi al-wahabi. Itulah statement-statement dari atau pendapat di dalam menyikapi sesuatu, baik yang bersifat dengan Al-Quran, bersifat dengan hadis, dan juga bersifat maqalatul ulama. Tapi ya ulamanya harus kita teliti juga siapa yang diungkapkan mereka itu, karena tidak sembarangan ulama kita untuk menjadikan pijakan, tidak, tapi harus kita tahu sanad keilmuannya seperti apa, dan bagaimana talaqi kepada guru-gurunya, dan cara pemahamannya seperti apa. Jadi perlu kita cermati juga. Jadi walhasil kesimpulan saya pasrahkan kepada saudara yang seringkali menuduh saya sebagai penebar fitnah atas apa yang disampaikan para ustadz-ustadz salafi, sekalipun mereka tidak mau dikatakan wahabi. Tapi ya 11-12 lah cara memahami, cara menyimpulkan, cara mengijra'kan, cara mentasawurkan, dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.